Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah pengajian malam Selasa Yagis Kota Pekalongan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada malam hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian, pada kajian Islam tematik malam hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah amanah. Ada 6 poin yang akan kita bahas terkait dengan masalah amanah ini. Pertama, pengertian amanah. Yang kedua, pengertian amanah menurut sebagian para ahli. Nanti kita sampaikan bagaimana pendapat daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di, juga mungkin pendapat dari Profesor Dr. Quraish Shihab terkait dengan makna amanah ini. Poin yang ketiga terkait dengan macam-macam amanah. Yang keempat terkait dengan beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah amanah. Kemudian yang kelima, 7 cara untuk menjaga amanah. Dan yang keenam, beberapa ancaman terhadap orang-orang yang tidak amanah. Itulah 6 pokok bahasan yang akan kita bicarakan terkait dengan masalah amanah ini. Baik, kita mulai dari poin yang pertama tentang pengertian amanah. Jadi amanah ini merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Seorang muslim harus menjadi seorang yang amin, orang yang bisa dipercaya, bukan seorang yang khain, seorang pengkhianat ataupun yang tidak bisa dipercaya. Adapun pengertian amanah, yang pertama kita tinjau secara harfiah. Secara harfiah maka al-amanah itu dari bahasa Arab, di mana asal kata al-amanah adalah al-amnu. Al-amnu artinya ketenangan jiwa dan terbebas dari segala rasa takut. Sehingga orang yang amanah maka jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang yang pengkhianat, tidak amanah, maka jiwanya tidak akan merasa tenang. dia akan dihantui dengan perasaan salah,
dan dosanya karena tidak amanah. Dan juga dia akan senantiasa merasa ketakutan apabila pengkhianatannya diketahui oleh orang lain. Adapun secara etimologi ataupun bahasa, maka amanah bisa diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan. Kita mungkin pernah mendengar istilah titipan itu adalah amanah. Berarti amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan kepada seseorang untuk dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak untuk dikhianati. Itu makna amanah secara bahasa ataupun etimologi. Adapun pengertian amanah secara terminologi ataupun istilah adalah setiap hak yang wajib ditunaikan serta dijaga dengan sebaik-baiknya. Itulah pengertian amanah baik secara harfiah, secara bahasa maupun secara istilah. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Bagaimana pengertian amanah menurut pandangan beberapa ahli? Yang pertama, pengertian amanah menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang serta diperintahkan untuk menunaikan hal itu. Sesuatu yang dipercayakan, apapun bentuknya. Ketika dipercayakan kepada seseorang, apakah itu berupa barang, apakah itu berupa pangkat dan jabatan, maka dia harus menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya, tidak boleh mengkhianatinya. Adapun menurut Abul Baqa Al-Kahfawi, amanah adalah segala sesuatu yang diwajibkan pada setiap hamba. Jadi apa-apa yang Allah wajibkan kepada hambanya itu adalah amanah yang harus ditunaikan, yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, ataupun kewajiban-kewajiban yang lainnya, itu merupakan adalah amanah dari Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Termasuk di dalamnya menjaga titipan seseorang. Ketika seseorang dititipi, apakah barang atau yang lainnya, maka dia harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Atau membayar hutang. Jadi hutang itu adalah amanah yang harus dibayar kepada orang yang telah menghutanginya. Termasuk juga menjaga rahasia. Rahasia adalah amanah yang harus dijaga, tidak boleh disebar luaskan kepada orang lain. Itu pengertian amanah menurut Abul Baqa Al-Kahfawi. Adapun menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan serta dipelihara dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita perhatikan, ya kurang lebih adalah sama, ya, bahwa amanah itu adalah titipan, sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, apapun bentuknya, untuk dijaga dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dikhianatinya. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga tentang jenis-jenis amanah. Ada 3 jenis amanah. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
amanah kepada sesama manusia, dan yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Baik, kita coba bahas macam atau jenis amanah. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus menunaikan amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita? Dikarenakan kita manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah banyak mengamanatkan kepada kita. Maka amanah-amanah itu harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, sebagai perwujudan penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bentuk amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentunya dengan menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang Allah perintahkan kepada kita itu merupakan amanah yang harus kita tunaikan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah atas kita itu juga merupakan amanah yang harus kita jauhi yang sejauh-jauhnya. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, apapun wujud dan bentuknya. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui bahwa itu adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, ketika kita melanggar larangan Allah, berarti kita telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua, amanah kepada sesama manusia, di mana amanah kepada sesama manusia ini dapat berupa hak atau kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia. Contohnya seperti apa? Di antaranya tidak mengatakan kepada orang lain ketika diberitahu sebuah rahasia. Itu bentuk amanah kepada sesama manusia. Ketika katakanlah A menitipkan sebuah rahasia kepada si B, kalau si B sudah siap menerima amanah itu berupa rahasia, maka B tidak boleh membocorkannya kepada orang lain, kepada si C atau kepada yang lainnya. Tapi seringkali ketika orang dikasih amanah berupa rahasia, kadang setelah dibocorkan pada orang lain, dia mengatakan, tolong jangan diberitahukan kepada orang lain, ini adalah rahasia. Tetapi sudah dia ceritakan rahasia itu. Setelah diceritakan kepada banyak orang, baru dia mengatakan, tapi ingat, ini rahasia, jangan disebarluaskan.
tetapi sudah disampaikan kepada orang lain. Contoh yang lainnya adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kebenaran asli, tidak mengada-ada, mengurangi maupun menambahinya. Jadi kalau diamanai sebuah pesan, maka hendaknya pesan itu disampaikan secara benar, tidak mengada-ada, tidak dikurangi atau juga ditambah. Tetapi seringkali sebuah pesan yang disampaikan kepada orang lain itu seringkali bertambah panjang, ya. Sama seperti permainan apa itu? Pesan berantai, ya. Katakanlah ada 5 orang. Pesan pertama disampaikan kepada orang pertama mungkin masih sama. Sampai ke orang kedua sudah agak beda. Ketiga berbeda lagi. Sampai kelima jauh berbeda sekali. Bisa berkurang atau bisa bertambah. Itu contoh dalam permainan pesan bersambung seperti itu. Jadi intinya ketika kita diamanahi sebuah pesan, ya kita sampaikan pesan itu apa adanya. Jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Itu beberapa contoh amanah kepada sesama manusia. Karena hal yang biasa antara manusia, ya, untuk menitipkan amanah kepada yang lainnya. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian semuanya, an tu'addul amanati, agar kalian menyampaikan amanah-amanah itu ila ahliha, kepada yang berhak untuk menerima amanah itu dengan baik dan benar, tidak dikurangi ataupun ditambahi. Jenis amanah yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri, di mana amanah yang ketiga ini seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Contohnya dalam masalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah amanah, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Yang paling rendah mungkin menjadi ketua RT, ya, ketua RW, menjadi lurah, menjadi bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, termasuk menjadi anggota dewan. Itu juga amanah, ya. Tapi seringkali ketika orang mendapatkan amanah berupa kekuasaan, berupa kepemimpinan, seringkali lupa diri, ya. Apalagi untuk mendapatkannya dia harus banyak keluar modal. Maka begitu dia menjabat, maka target pertama adalah mengembalikan modal dulu. Setelah modal kembali, cari keuntungan. Sisanya baru pengabdian, kalau sempat. Kan begitu. Ketika orang mendapatkan kekuasaan dengan mengeluarkan banyak modal, padahal kekuasaan, kepemimpinan itu adalah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ambil contoh misalnya tadi seorang ketua RT ketika mendapatkan amanah untuk mendata
orang-orang yang berhak menerima BLT misalnya. Ya. Kadang dia tidak amanah. Yang didaftar berhak menerima BLT ya keluarganya, familinya, teman-temannya. Sementara banyak orang fakir miskin yang sebetulnya berhak menerima malah tidak menerima karena tidak terdata sebagai orang yang berhak menerima BLT. Sehingga kita lihat orang-orang yang ngantri BLT kan kadang penampilannya orang yang tidak berhak itu. Datang dengan kendaraan yang bagus, pakaian bagus, yang perempuan perhiasannya ngerompiok itu. Pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, rambutnya disemir. Jadi tidak menunjukkan dia fakir apalagi miskin apalagi fakir yang berhak menerima BLT. Ini gara-gara ketua RT-nya tidak amanah. Ya, dikasih amanah untuk memilih yang betul-betul berhak untuk mendapatkan BLT tapi disalahgunakan. Ya, padahal itu adalah amanah meskipun hanya sebagai kepala RT, apalagi yang lebih tinggi daripada itu. Ya. Nah, di antara contoh amanah kepada diri sendiri, yang pertama adalah menjaga kesehatan badan dan pikiran. Ya, kita diamanai fisik yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ya. Kemudian kita dikasih kesehatan. Itu amanah. Kesehatan badan itu amanah. Yang harus kita jaga. Kalau badan kita sehat, karena kita jaga, kita bisa bekerja, beraktivitas, beribadah dengan sebaik-baiknya. Dalam kaitannya dengan masalah menjaga kesehatan badan, ya, tabib Cina. Jadi dikisahkan ada seorang tabib Cina dan jarang sakit. Ya, itu yang kita harapkan, panjang usia. Kemudian teman-temannya berkata ke dalamnya memuat resep agar seorang itu berumur. Saya sudah menulis sebuah buku yang besar, simpan di almari. Silahkan kalian ambil, kalian tidak butuh kepada kitab itu. Namanya manusia penasaran, kira-kira apa ini yang diresepkan oleh sang tabib. Mereka pergi ke kamarnya, kitab yang memuat resep berumur panjang dan sehat. Setelah dibuka, halaman demi halaman, ternyata itulah resep hidup sehat berumur panjang ala tabib Cina itu. Mungkin perawinya orang Arab ini. Jadi yang seperti itu, ya, ra'sun khalin anil humum. Ra'sun itu kan kepala, khalin kosong, minal humum dari segala macam kesemrawutan. Tidak stres, tidak terlalu banyak beban pikiran. Ya. Jadi hidupnya sersan lah ya, serius tapi santai. Karena ketika orang itu banyak pikiran, dan biasanya kan itu diciptakan oleh dirinya sendiri, ya, maka akan menimbulkan banyak penyakit. Ya, yang darah tinggi, yang stroke, yang jantungan dan lain sebagainya, gara-gara ini kepalanya penuh dengan kesemrawutan. Dalam bahasa sang tabib, ra'sun khalin anil humum. Usahakan agar kepalanya itu tidak terlalu terbebani dengan permasalahan yang berat di luar batas kemampuannya. Tegang terus. Nah, kalau tegang terus ya nanti penyakitnya macam-macam, ya. Kalau udah stres,
ya sudah akan menimbulkan banyak penyakit. Yang kedua apa? Yang kedua, wa ma'idatun khaliyatun anit ta'am. Ma'idah itu lambung. Lambung yang kosong dari berlebih makanan. Jadi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan seperlunya. Sekarang kan sukanya berburu kuliner ya, Amali ya, berburu kuliner. Carinya yang ngelamir katanya. Nah, itu sudah itu sumber penyakit itu. Berburu kuliner, carinya yang enak-enak, yang manis-manis, yang ngelamir. Ya sudah. Ya. Itu resep yang kedua. Tidak terlalu kekenyangan. Makan secukupnya. Ya. Kata Nabi, kalau Anda mau tidak mau harus mengisi lambung Anda dengan makanan dan minuman, tolong bagi 3. Fa in kana la mahalata, Nabi mengatakan al maidatu baitud da, ya, bahwa lambung itu rumahnya penyakit. Banyak penyakit yang sumbernya dari lambung. Lambung berarti dari apa yang dimakan. Maka dikatakan al-ma'idatu baitud da. Lambung itu rumahnya penyakit. Kalau mau tidak mau kita harus mengisi lambung kita dengan makanan dan minuman, maka resep Nabi fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Bagi 3. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Kadang jatah nafas ini diambil untuk makanan dan minuman, sehingga sesak, tersengal-sengal, karena jatah nafasnya tidak ada. Diserobot untuk makanan dan minuman yang berlebih-lebihan. Ya. Maka perlu digalakkan puasa sunnah untuk agar supaya lambungnya tidak terlalu kekenyangan. Ya. Istirahat yang cukup juga. Dan yang terakhir dikatakan wa arjulun dafi'atun indan naum, dan telapak kaki yang terasa hangat ketika dalam keadaan tidur. Biasanya kalau orang telapaknya udah dingin, itu alamat. Alamat itu sakit berarti. Tapi ketika dipegang kok masih hangat, nah berarti masih sehat itu. Itu 3 resep sehat agar umur panjang ala tabib Cina yang diriwayatkan oleh orang Arab, sehingga resepnya dengan bahasa Arab. Ya. Jadi menjaga kesehatan juga pikiran itu termasuk amanah terhadap diri sendiri. Contoh yang lainnya, tidak membiarkan diri sendiri sakit atau terluka karena hal apapun dalam berbagai aspek. Menjaga agar kita tidak sakit. Berarti hal-hal yang bisa mendatangkan kita sakit, ya kita harus hindari semaksimal mungkin. Ya, kita hanya bisa menghindari. Ya, tapi kalau datang kita tidak bisa nolak. Nah, namanya takdir ya. Tapi ada usaha preventif, ya, usaha untuk pencegahan agar kita tidak sakit ataupun terluka. Ya katakanlah ketika menggunakan benda-benda tajam yang harus hati-hati, jangan sampai kita terluka. Naik motor ya hati-hati, jangan sampai tabrakan. Ya, itu adalah bentuk amanah terhadap diri sendiri, berusaha agar tidak sakit ataupun terluka. Jadi itulah 3 macam amanah. Pertama, amanah kepada Allah, yang kedua amanah kepada sesama manusia, dan yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri. Dasarnya adalah sabda Rasulullah
dalam sebuah hadisnya, kullukum ra'in. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya minimal pemimpin terhadap dirinya sendiri, minimal. Ya. Kalau dia pemimpin di tengah masyarakat, ya akan diminta juga pertanggungjawabannya. Katakanlah sebagai seorang lurah, seorang bupati, wali kota dan seterusnya, ya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke poin yang keempat tentang dalil yang berkaitan dengan masalah amanah. Kita langsung sampaikan di sini ada kurang lebih 6 dalil, 3 ayat dan 3 hadis. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama, ayat ke-238 surah Al-Baqarah, yang berbunyi, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, jagalah oleh kalian semuanya salat yang 5 waktu, was salatil wusta, dan salat pertengahan. As-salatil wusta adalah sholat asar. Karena kalau kita cermati bersama, sholat asar itu termasuk sholat yang berat dalam menjaganya. Biar tepat waktu dan berjamaah itu sulit. Apalagi bagi seorang yang kerja kantoran, apalagi di kota besar itu kan waktu-waktunya pulang itu. Seringkali asarnya di perjalanan. Ketika kena macet sehingga asarnya hilang. Sampai rumah sudah maghrib. Makanya di sini Allah memberikan pengkhususan. Pertama, kita diminta menjaga yang 5 waktu, khususnya adalah as-sholatil wusta tadi. Sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Karena kenyataannya susah. Ya. Terutama bagi para pekerja di kantoran itu, untuk bisa sholat asar tepat waktu dan berjamaah itu susah, karena itu waktunya pulang kerja itu. Ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan tunaikanlah sholat itu karena Allah, qanitin dengan khusyuk. Ya. Di sini Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat, dan sholat itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ini adalah dalil agar kita menjaga amanah. Ini contoh amanah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dalam ayat ini adalah berupa kewajiban untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian dalil yang kedua, surah Al-Ahzab ayat 72 dan 73, yang berbunyi, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami Allah telah menawarkan amanat itu alas samawati, kepada langit, wal ardi, kepada bumi, wal jibali, dan gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, semuanya menolak, tidak mau menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak langit, tidak bumi, tidak gunung, semuanya menolak karena takut tidak bisa mengemban amanah dari Allah itu. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Ternyata amanah itu dipikul oleh manusia. Jadi yang mau menerima amanah itu malah manusia. Maka Allah mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kok berani-beraninya menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala? Coba kita bandingkan diri kita dengan langit.
tidak ada apa-apanya. Diri kita dengan bumi, tidak ada apa-apanya. Diri kita dengan gunung, tidak ada apa-apanya. Kita kecil dan lemah, mau menerima amanah. Langit, bumi, gunung yang besar takut sehingga menolak untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kadung, saya katakan kadung ya. Kadung kita manusia sudah berani menerima amanah dari Allah, ya harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan amanah dari Allah ya tadi itu, kalau berupa perintah ya kita laksanakan. Kalau berupa larangan ya harus kita tinggalkan. Itu konsekuensi kita manusia sudah menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditolak oleh langit, bumi dan gunung. Dalil yang ketiga surah Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Ini adalah di antara sifat orang-orang beriman yang akan mendapatkan al-falah, kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, di antara sifatnya adalah walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang mereka itu menjaga amanah dan janji mereka. Jadi kalau mendapatkan amanah ya dia tunaikan. Kalau dia berjanji maka dia tepati janjinya. Itu di antara ciri orang-orang yang dikatakan aflah, akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Kemudian dalil yang keempat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 3535 ya, yang berbunyi adil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khonak. Adil amanata, tunaikanlah amanah itu ila mani tamanaka, kepada orang yang telah mempercayakan amanah kepadamu. Jadi ini perintah kepada orang-orang yang mendapatkan amanah, maka dia harus menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, wala tahun man khonak, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatmu. Dikhianati tidak balas. Wala tahun, dan janganlah kamu berkhianat man khonaka, terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu. Ya, karena ketika khianat dibalas dengan khianat, ya tidak akan selesainya, akan berkepanjangan. Maka harus ada yang melalah. Maka di sini diingatkan oleh Nabi, jangan kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Ya. Kemudian dalil yang kelima, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-33, hadis yang sudah populer terkait dengan sifat-sifat orang munafik yang ada 3. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji maka dia tidak menepati. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya maka dia khianat. Artinya kalau kita ingin terbebas dari sifat orang-orang munafik, ya harus kebalikannya. Kalau berkata harus benar, kalau berjanji harus menepati, kalau dikasih amanat ya ditunaikan, dijaga, tidak dikhianati. Ya, karena ketiga-tiganya yang ada dalam hadis ini adalah sifat-sifat daripada orang munafik. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-6, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-59 yang berbunyi An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia berkata, bainaman Nabi
sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadithul qauma. Jadi pada waktu Nabi ada di sebuah majlis dan beliau masih menyampaikan pesan-pesannya kepada al-qaum, kepada banyak orang, berarti kepada para sahabat-sahabatnya. Ja'ahu a'rabiyun, datang kepadanya A'rabi, seorang Arab Badui yang seringkali dicirikan tidak punya tata krama karena Arab Badui, Arab pedalaman. Faqala, maka berkatalah si Badui, mata sa'ah, kapankah kiamat itu? Jadi si Badui ini menyela Nabi ketika masih memberikan pesan kepada para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba si Badui bertanya, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu? Famadha Rasulullah yuhadits, maka Rasulullah melanjutkan penyampaian pesannya, ya, tidak terlalu menggubris, ya, pertanyaan daripada si Badui itu, karena dianggap ini telah memotong pembicaraan yang disampaikan kepada para sahabatnya. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian sahabat ada yang mengatakan sami'a maqala fakariha maqala, Nabi telah mendengar apa yang dikatakan oleh si Badui, tapi beliau tidak suka dengan yang ditanyakan. Itu kesimpulan sebagian sahabat. Nabi dengar apa yang dikatakan oleh si Badui, tapi Nabi tidak suka dengan yang dia katakan. Wa qala ba'duhum, sementara yang lainnya mengatakan bal lam yasma', bahkan Nabi tidak mendengar pertanyaan daripada si Badui itu. Itu hanya asumsi, ya, sifatnya asumsi daripada sebagian sahabatnya. Hatta idza qadha hadithahu, sehingga ketika Nabi sudah selesai menyampaikan pesan-pesannya, qala, Nabi bertanya, aina arahus sa'il anis sa'ah, di manakah orang yang tadi bertanya tentang kapan kiamat itu? Qala, maka si Badui mengatakan, ha ana ya Rasulullah, akulah wahai Rasulullah yang telah bertanya kapan kiamat itu. Qala, maka Nabi mengatakan, fa idza dhuyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah, maka jika amanat itu telah disia-siakan, tidak dijaga, tidak ditunaikan, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat, maka tunggulah kehancurannya. Jadi kalau amanah sudah disia-siakan oleh siapapun, apalagi oleh seorang penguasa, ya sudah, tunggu kiamatnya, tunggu kehancurannya. Ya silakan kita kaitkan dengan kondisi kita pada saat ini. Ini barangkali banyak amanah-amanah yang tidak ditunaikan sebagaimana mestinya itu. Maka pesan Nabi, fantadhiris sa'ah, kalau tidak segera diperbaiki, maka tunggu kehancurannya. Ya, maka kewajiban kita bersama untuk saling mengingatkan. Qala, maka si Badui kembali bertanya, kaifa idha'atuha, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu, bagaimana gambarannya? Qala, Nabi mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, ketika sesuatu itu telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamatnya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi apabila ada amanah, katakanlah jabatan apapun, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, tapi diangkat, dikasih amanah, ya sudah, fantadhiris sa'ah, tunggu kiamatnya, tunggu kehancurannya. Ya silakan kita lihat sendiri bagaimana para pemimpin kita, apakah kira-kira mereka sudah pas atau belum dengan pangkat, jabatan dan kedudukannya. Ya.
Harusnya kalau merasa tidak pas, tidak sanggup, ya jangan mau. Tapi malah jadikan kesempatan, aji mumpung ya. Mumpung ditawari ya diterima meskipun tidak mampu. Karena itu kesempatan, ya, kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan. Masa mau ditolak? Ya. Tapi yang sama itu fantadhiris sa'ah. Maka tunggulah kiamatnya. Maka tunggulah kehancurannya. Itu diantara akibat ketika amanah itu sudah disia-siakan, tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah 6 dalil yang berkaitan dengan masalah amanah, yang intinya amanah itu harus ditunaikan, tidak boleh disia-siakan. Sekarang kita sampai ke poin yang kelima, 7 cara menjaga amanah. Jadi kalau kita dikasih amanah, bagaimana cara menjaganya? Di sini kita sampaikan ada 7 cara untuk bisa menjaga amanah. Yang pertama, pastikan amanah atau yang dititipkan itu tidak melanggar norma atau hukum. Jadi kalau kita dititipi satu amanah, kita harus memastikan bahwa amanah itu tidak melanggar norma atau hukum. Kalau kita sadar dan tahu titipan amanah itu melanggar norma atau hukum, ya jangan kita terima. Di sini dicontohkan diamanahi obat-obat terlarang, katakanlah narkoba. Ya, untuk mengantarkan narkoba, jadi kurir misalnya, ya jangan mau ditolak. Ya, karena jelas itu melanggar norma dan hukum. Iya kan? Jadi pastikan amanah yang dititipkan kepada kita itu tidak melanggar norma atau hukum. Cara yang kedua adalah berhati-hati saat menjaga amanah itu, agar amanah itu sampai kepada yang berhak dengan selamat. Contohnya, diamanahi untuk mengantarkan barang ke suatu tempat. Katakanlah barang itu mudah pecah, ya harus hati-hati. Jangan sampai ketika dikirim masih utuh, sampai ke alamatnya sudah rusak. Ya, maka harus hati-hati dalam menjaga amanah itu sehingga sampai ke tujuan dengan selamat, ya, tidak terjadi kerusakan apapun. Yang ketiga, berjanji kepada diri sendiri untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika diamanahi barang yang berharga, ini akan banyak godaannya ini. Seorang suami diamanati oleh temannya untuk menjaga satu tepak perhiasan misalnya. Nah, tiba-tiba istrinya mau kondangan, kemudian merayu kepada suaminya, "Mbok tolong saya dipinjami." Aji mumpung ya, mau kondangan, suaminya dapat titipan satu tepak perhiasan. Dia ingin tampil wah begitu. Ketika resepsi pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin. Dari meminjam titipan. Ya, maka yang mendapatkan amanah harus berjanji kepada dirinya sendiri akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu contohnya. Seperti dititipi barang yang berharga, apapun godaannya dia harus kuat. Karena sudah berjanji akan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Meskipun dirayu oleh istrinya sendiri, tidak boleh goyah. Yang keempat, ketahui resiko yang akan terjadi jika kita tidak menjalankan amanah. Dengan mengetahui resikonya, maka kita akan jaga amanah dengan sebaik-baiknya. Apa resikonya ketika orang berkhianat? Di antaranya tidak dipercaya kembali oleh orang yang telah memberi amanah. Sekali berkhianat,
bisa jadi selamanya orang tidak percaya kepada dia. Maka amanah itu harus jaga dengan sebaik-baiknya. Mendapatkan dosa itu pasti, karena amanah harus jaga. Ketika amanah dikhianati, dia berdosa, hingga menimbulkan kerugian materi bagi orang lain maupun diri sendiri. Ya, yang jelas ketika amanah dikhianati itu bisa menimbulkan materi. Kemudian yang kelima, cara yang kelima, selalu ingat jika Allah memperhatikan kita dimanapun kita berada. Kalau kita sadar Allah senantiasa melihat, mengintai kita, ketika kita dikasih amanat, kita akan jaga dengan sebaik-baiknya. Karena Allah itu basirun, maha melihat, alimun, maha mengetahui. Dan Allah itu penglihatannya amat sangat tajam sekali. Digambarkan dengan mudahnya, Allah akan melihat seekor semut hitam kecil yang berada di atas batu yang sangat hitam legam pada malam yang sangat gelap gulita. Bisa kita bayangkan itu? Betapa tajamnya penglihatan dan pengintaian Allah SWT. Ini semut hitam kecil di atas batu hitam legam pada malam yang gelap gulita akan dilihat oleh Allah SWT. Mana mungkin kita dengan sosok sebesar ini pada siang bolong berbuat maksiat tidak diketahui oleh Allah SWT? Tidak mungkin. Ketika kita sadar kita dalam pengawasan pengintaian Allah, ketika dikasih amanat, maka kita akan berusaha menjaganya dengan sebaik-baiknya. Karena kita sadar senantiasa diintai dan dilihat oleh Allah SWT. Cara yang keenam, tidak menjaga amanah akan merusak hubungan dengan orang lain. Otomatis ketika orang itu berkhianat, maka akan putus hubungan dengan orang yang telah dikhianatinya. Seorang teman yang dikhianati oleh temannya, maka akan putus pertemanan itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, menjaga amanah dengan baik akan memberikan kita banyak manfaat. Ya, sebaliknya ketika kita jaga amanah dengan sebaik-baiknya, kita akan banyak mendapatkan manfaat. Di antaranya, yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Ya, orang akan percaya kepada Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Karena orang akan suka kepada teman yang dapat dipercaya, bermanfaat bagi orang sekitarnya. Dan terakhir, mempererat hubungan kita dengan banyak pihak. Ya. Baik, kita sekarang masuk ke poin yang terakhir, yang keenam, ancaman orang yang tidak amanah. Yang pertama, orang yang tidak amanah maka tidak akan dipercaya oleh orang lain. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang dipercaya, maka kita harus jadi orang yang amin, orang yang bisa dipercaya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma ya abadis ta'jir inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Telah berkata salah satu dari dua putrinya Nabi Syuaib, ya abati, wahai ayahku Nabi Syuaib, istajirhu, jadikanlah dia sebagai orang yang bekerja untuk kita. Yaitu siapa? Nabi Musa. Jadi salah satu putrinya Nabi Syuaib minta kepada ayahnya agar menjadikan Nabi Musa orang yang bekerja untuknya. Apa alasannya? Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau angkat sebagai pekerja adalah Al-Qawiyul Amin, orangnya kuat lagi dipercaya. Itulah Nabi Musa. Nabi Musa orangnya strong, kuat, juga dapat dipercaya. Seandainya Nabi Musa tidak kuat dan pengkhianat, tidak mungkin akan diambil mantu oleh Nabi Syuaib. Karena pada akhirnya Nabi Musa dikawinkan dengan salah satu putrinya Nabi Syuaib. Karena Nabi Musa adalah Al-Qawiyul Amin, orangnya kuat
lagi dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, ancaman yang kedua adalah menjadi pengkhianat Allah dan Rasulnya. Orang yang berkhianat maka berarti dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dasarnya adalah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui itu adalah amanat yang harus jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, ancaman ketiga adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci kepada seorang pengkhianat, orang yang tidak dipercaya. Dasarnya adalah surah An-Nisa ayat 107 yang berbunyi wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Dan janganlah kamu mendebat, untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Itu maknanya. Dan janganlah kamu mendebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Mengapa? Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah tidak suka, berarti benci. Kepada siapa? Khawanan athima. Khawanan itu berarti pengkhianat, athiman yang bergelimang dosa. Allah tidak suka, Allah benci kepada orang yang suka berkhianat dan suka banyak berbuat dosa. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Ancaman yang keempat, hatinya akan menjadi keras. Orang yang berkhianat maka hatinya akan menjadi keras. Dasarnya adalah surah Al-Maidah ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Maka disebabkan karena mereka mengkhianati perjanjian ataupun janji mereka, la'annahum, maka kami melaknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka menjadi keras. Qulubahum qasiyah. Ya. Karena mengkhianati janji berarti dia telah mengkhianati amanah. Maka ancamannya adalah akan dilaknat oleh Allah dan hatinya akan menjadi keras. Ancaman yang kelima, menjadi calon penghuni neraka. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Yang artinya Allah telah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, imra'ata Nuh, istrinya Nabi Nuh, wa imra'ata Lut, dan istrinya Nabi Lut. Mengapa keduanya? Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Keduanya ada dalam pengawasan dua hamba kami yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, lalu kedua istrinya berkhianat kepada keduanya. Ya, istrinya Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Lut. Ya, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka baik Nabi Nuh maupun Nabi Lut tidak akan bisa memberikan pembelaan sedikit pun di hadapan Allah untuk kedua istrinya, karena keduanya telah berkhianat. Kemudian sanksinya apa? Waqilat khulan naro ma'ad dakhilin. Maka dikatakan kepada keduanya, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, udkhulan nar, hendaknya kalian berdua masuk ke neraka ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya, jadi orang yang berkhianat diancam akan menjadi penghuni neraka.
Ancaman yang terakhir yang keenam adalah akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah surah Al-Ahzab ayat 73 yang berbunyi liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, yang artinya agar Allah mengadab orang-orang munafik laki dan perempuan. Mengapa orang munafik diadab oleh Allah? Ya karena mereka berkhianat. Ya, ketika dikasih amanah berkhianat, maka mereka layak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian wal musyrikina wal musyrikat. Orang-orang musyrik laki dan perempuan. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Sementara Allah akan menerima tobatnya orang yang beriman laki maupun perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah beberapa ancaman terhadap orang-orang yang tidak amanah. Jamaah sekalian, jadi lewat pembahasan ini kita semuanya diingatkan bagaimana caranya agar kita bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Dan bagi kita ada suri tauladan yang sangat-sangat luar biasa pada diri Rasulullah SAW, karena beliau mendapat julukan Al-Amin, ya, orang yang dapat dipercaya. Di mana gelar Al-Amin ini tidak hanya diakui oleh teman, tapi juga oleh lawan. Maka terbukti bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka lebih percaya menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi ketimbang kepada temannya yang sama-sama kafir dan sama-sama musyrik. Ini kan aneh. Jadi orang-orang kafir, musyrik itu lebih percaya untuk nitipkan barang mereka kepada Nabi ketimbang kepada temannya yang sama-sama kafir dan musyrik. Ini terbukti ketika Nabi Muhammad akan hijrah ke kota Madinah sama Abu Bakar, maka Nabi berpesan kepada Ali, kamu jangan hijrah dulu, tolong kembalikan semua barang titipan yang pernah dititipkan kepadaku kepada para pemiliknya. Setelah diserahkan kepada para pemiliknya, baru Ali nyusul, ya, Nabi hijrah ke kota Madinah dan ketemu Nabi di kota Kuba. Di sana Nabi membangun masjid yang pertama, yaitu Masjid Kuba. Ya, jadi intinya kita diingatkan ketika kita dikasih amanah, maka hendaknya kita jaga, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang betul-betul amin, dapat dipercaya, bukan jadi orang yang khain, orang yang berkhianat ataupun tidak dapat dipercaya. Barangkali itulah yang bisa kita kaji, ya. Semoga ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala mu'assiran illa yassartah, wala dhalan illa hadaitah, wala ghaiban illa radattah, wala hajatan min hawaid dunya ya la karida wala fiha salah illa antana ala qadaiha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidambin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal mani wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.